Halo semua, dalam sesi tutor sebaya kali ini, aku akan ngebahas sedikit tentang elektrokimia dan kesetimbangan kelarutan. Jadi di sini aku udah nyiapin ada 4 soal. Ini yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan ada satu soal kesetimbangan kelarutan, dan menurutku ini udah mencakup semua kebanyakan tipe soal yang akan kita ketemuin kalau misalnya kita lagi ngebahas kesetimbangan kelarutan. Jadi itu, nah sekarang kita akan menentukan dulu nih, yang A, berapa sih kelarutan garam ini per 100 gram air. Jadi untuk yang A, sebentar, yang A, kita langsung pakai KSP sama dengan CD2 plus kali OH min kuadrat ya, karena em, dia jenuh. Maka KSP-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 14 dikalikan CD2 plus OH min kuadrat. Nah, CD2 plus ini adalah X. Sementara karena CdOH2 membentuk CD2 plus dan 2 OH min, maka OH min ini adalah 2X, CD-nya ini adalah X. Maka ini X, ini adalah 2X kuadrat. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 14. Di sini 4X pangkat 3 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 14. Atau X ekivalen dengan 1,842 dikali 10 pangkat min 5 M. Jadi di sini dia mau bilang bahwa CD2 plus ini CD2 plus adalah 1,842 kali 10 pangkat min 5 M. Dan karena setiap X CdOH2 yang larut terbentuk X M molar CD2 plus, maka CD2 plus ini adalah kelarutan molar si CdOH2 gitu ya. Jadi yang B, berapa pH larutan jenuh CdOH2. Dan untuk ini kita harus ingat-ingat nih, kuncinya adalah, oh ya sorry, di atas tuh dia minta dalam gram per 100 gram air ya, sementara kita um, belum ngubah ke dalam bentuk gram per 100 gram air. Ini masih dalam bentuk mol per liter. Kalau kita mau pakai 100 gram air, maka kita butuh 100 mililiter dengan densitas ini kan ya. 100 mililiter itu ekivalen dengan 0,1 liter. Makanya kalau kita butuh 100 gram, kita harus mengalihkan ini dengan 0,1 liter. Kita dapat 1,842 dikali 10 pangkat min 6 liter. Nah ini, sorry, bukan liter. Ini adalah mol maksudku. CdOH2 dalam 100 gram air, gini kan ya. Nah, untuk mencari gramnya atau masanya, kita kalikan dengan MR si CdOH2, yaitu 146,43 gram per mol. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa masanya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 4 gram CdOH2. Jadi ini massa per 100 gram air. Gitu ya. Terus yang B, kita mau mencari pH larutan jenuhnya. Kita udah tahu nih CD-nya berapa. Dan kalau kita tahu CD-nya X, kita tahu juga dong OH-nya, karena OH itu adalah 2X. Maka OH min sama dengan 2X, yaitu 3,684 kali 10 pangkat min 5 M. Maka POH sama dengan min log OH min, yaitu 4,43. Di sini pH plus pOH sama dengan 14. Maka pH-nya pasti adalah 14 minus 4,43, yaitu 9,566. Nah, ini adalah pH-nya. Ya. Kemudian yang C, aku punya padatan CdOH2 nih. Terus dimasukkan ke dalam buffer pH 12. Nah, kalau kita ketemu kata buffer, itu udah gampang.
Kenapa? Karena buffer itu menjamin bahwa pH-nya itu selalu 12. Karena buffer ya. Artinya apa? pOH-nya sama dengan 2. Karena pH plus pOH sama dengan 14. Maka OH-nya sama dengan 10 pangkat min 2 ya. Dengan minus pOH sama dengan minus log OH-. Nah, dari sini kita pakai ini. KSP sama dengan CD2 plus dikali OH- kuadrat. Nah, KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 14 sama dengan CD2 plus dikali OH- tahu nih, 10 pangkat min 4. Dapatlah CD2 plus sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 10 M. Jadi, apa ya? Dia bilang bahwa si kalau misalnya kita masukin dalam buffer pH 12, kelarutannya itu akan lebih kecil daripada CD yang di sini. Dia kan 10 min 5 ya. Kalau ini 10 min 10, lebih sedikit. Kenapa? Karena ada ion senama. Kalau reaksinya adalah seperti ini, kalau misalnya buffernya adalah basah, maka ada kelebihan OH- dong ya. Kalau ada kelebihan OH- di sini, dia akan mendorong ke sini, apa? Mengendap. Makanya kelarutannya berkurang. Tuh. Yang D. Oh, sorry. Mungkin yang C itu alasannya yang ini. Yang C ini adalah alasannya, ya, yang dia minta. Jadi kayak kualitatifnya aja gitu penjelasannya. Yang D itu baru hitungannya. Yang D ini jawabannya. Nah, yang E, untuk yang E ini mungkin sedikit apa ya, butuh sedikit em, imajinasi sedikit ya untuk membayangkan bahwa em, jadi ada dua keseimbangan gitu. Pertama-tama CdOH2 ini larut dalam air, ngebentuk CD2 plus sama 2 OH-. Nah, tapi beberapa, nggak semua ya, tapi beberapa dari CD2 plus ini bereaksi dengan 4Br-, ngebentuk kompleks CdBr4 2-. Gitu. Jadi ada dua kesetimbangan di sini. Nah, kita dibilang bahwa kita mau cari konsentrasi NaBr supaya kelarutan CdOH2 adalah 10 pangkat min 3M. Tadi ingat-ingat bahwa kelarutan CdOH2 kalau nggak ada apa-apa ya, itu sama dengan em, konsentrasi CD2 plus. Ya dong, karena semua CdOH2 yang larut pasti ngebentuk satu CD2 plus. Nah, ini juga sama. CdOH2 larut nih, ngebentuk CD2 plus semua awalnya. Tapi ternyata waktu bereaksi dengan Br-, beberapa dari CD2 plus ini ngebentuk CdBr4 2-. Artinya apa? Em, Kelarutannya yang tadinya cuma dari CD2 plus harus ditambahkan dengan CdBr4 2-. Karena beberapa dari CD-nya itu bereaksi dengan Br-, ngebentuk CdBr4 2-. Nah, kelarutannya kita tahu nih, adalah 10 pangkat min 3M, seperti yang di soal. Nah, yang kita mau cari tahu adalah berapa sih CD2 plusnya dan berapa CdBr4 2-nya, gitu kan ya. Nah, sini lihat, kalau misalnya CdOH2 ini larut, dan CD-nya bereaksi dengan CdBr4 2-, OH-nya ini nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya di sini dibilang kelarutan CdOH2 adalah 10 pangkat min 3M, maka pasti OH-nya dua kali lipatnya. 2 kali 10 pangkat min 3 M. Nah, dari sini, dengan persamaan yang di atas nih, yang di D, HSP sama dengan CD2 plus dikalikan OH- kuadrat. Nah, OH- kan kita tahu nih, 2 kali 10 pangkat min 3 M. Maka dari sini kita dapat bahwa CD2 plus sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan 6,25 kali 10 pangkat min 9M. Nah, terus gimana dengan CdBr4 eh, 2-? Ini aku kotakin dulu ya. Ingat-ingat tadi kita punya KF di sini.
KF sama dengan 340. KF itu apa sih? KF itu adalah konstanta pembentukan kompleks ya. Jadi CD Br42 min per CD2 plus dikali Br min pangkat 4. Maka kalau kita susun ulang, CD Br42 min sama dengan KF CD2 plus Br min pangkat 4. Nah, kita tahu nih KF-nya adalah 340. Terus CD2 plusnya tadi kita udah temu nih. 6,25 kali 10 pangkat min 9. Nah, dikalikan BR min pangkat 4. Nah, kita substitusi ya CDBR 4 minnya ke sini. Jadi 10 pangkat min 3 sama dengan CD2 plus, yaitu 6,25 kali 10 pangkat min 9, ditambah CDBR 42 min, yaitu CDBR 42 min sama dengan 340 kali 6,25 kali 10 pangkat min 9 dikali BR min pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa ketemu nih. BR minnya kan pakai aljabar aja ya biasa, terus nanti pakai kalkulator bisa. BR minnya sama dengan 4,658 M. Nah, ini adalah BR min di keadaan kesetimbangan. Tapi ada BR min juga yang berasal dari CDBR 42 min itu loh. Jadi kan ini BR min yang mengapung bebas gitu loh. Tapi ada BR min yang nempel ke CD di CDBR 42 min. Nah, kita harus cari tahu juga tuh berapa BR min yang nempel di CD-nya. Nah, untuk itu gampang banget. Kalau misalnya nih, di setiap untuk setiap CD BR 42 min, pasti ada 4 BR min di dalam sininya kan? Nah, makanya pasti BR min di kompleks CD sama dengan 4 dikali konsentrasinya si CD BR4 2 min. Nah, dari sini 4 dikali CD BR4 2 min tadi adalah 340 dikali 6,25 dikali 10 pangkat min 9 dikali 4,658 pangkat 4 M. Nah, ini hasilnya adalah sekitar 4 kali 10 pangkat min 3 M. Nah, total BR-nya itu, konsentrasinya, adalah si BR dari sini, 4 kali 10 pangkat min 3, plus yang tadi, yang mengapung bebas, 4,658. Tapi teman-teman lihat di sini, ini kecil banget. Ini kayak 0,004. Sementara ini gede. Nah, kita bisa ya kira-kira lah ya 4,66 gitu. Itu udah cukup. Jadi BR min 0-nya awalnya adalah 4,66 M. Maka NABR adalah 4,66 M. Ini solusinya teman-teman untuk yang soal nomor 1. Oke, sekarang untuk soal yang nomor 2. Yang pertama kita akan mencari tahu dulu nih notasi sel Galvani ini. Galvani itu notasi garisnya ya, selalu kiri anoda, kanan katoda. Anodanya adalah yang ini. Maka kita tulis anodanya PT A3O plus aqueous. Ini kita belum tahu nih kan, konsentrasinya berapa, belum tahu. Gas, 1 ATM. Nah, kita pisah nih kan, beda kompartemen. Kalau kita pisah, jadi M, terus dipisah jadi H3O plus 1M, yang ini di katoda, elektrodanya adalah PT. Yang B, tuliskan reaksi sel Galvani tersebut. Di sini kita nggak dikasih tahu potensi reduksi apa lain, ya apa-apa. Pokoknya cuman data-data yang lain, tapi nggak ada
potensi reduksi, misalnya untuk air. Makanya kita curiga bahwa reaksinya tuh adalah reaksi reduksi dan oksidasi dari H2 dan H+. Jadi katoda pasti apa? Dia adalah reduksi dong ya. Maka reduksinya adalah si H+-nya ini loh. Jadi 2H+ di katoda direduksi menjadi H2 di katoda. Untuk yang anoda, dia adalah oksidasi dari si H2. H2 di anoda dioksidasi nih menjadi 2H+ di anoda dan 2 elektron. Kalau dijumlah, maka reaksinya itu adalah 2 di katoda ditambah H2 menjadi 2H+ di anoda plus H2 di katoda. Nah, ini yang terjadi. Oke? Yang C, kita mau menghitung larutan penyangga dalam sel galvanik. Nah, teman-teman kalau kalian lihat, ini kan H+ sama H+ ya. Artinya itu adalah sel konsentrasi. Jadi, soal ini adalah soal sel konsentrasi. Nah, ada satu kompartemen nih. Ada satu lagi kompartemen. Ini ada voltmeter gitu ya. Nah, yang di sini isinya 1 mH+. Yang di sini nggak tahu nih berapa. Tapi di sini kebacanya adalah 0,15 V. Nah, ini adalah katoda, ini adalah anoda. Maka dengan Nernst, kita tahu bahwa epsilon sama dengan N0 minus RT per NF ln Q. N0-nya adalah 0. Karena ya sama nih spesinya, H+ sama H+ kan. Makanya E sama dengan minus RT per NF ln Q. Nah, Q-nya berapa? Q-nya apa sih? Q-nya sama dengan, lihat nih, di sini H plus A kuadrat per H plus K kuadrat. Maka ln Q sama dengan 2 ln H plus A per H plus katoda. Tapi H plus di katoda itu adalah 1 M. Maka ln Q sama dengan 2 ln H plus di anoda. Nah, sekarang epsilon sama dengan minus 8,314 dikali 298, ini R, ini T, per N-nya berapa? N-nya sama dengan 2. Karena di sini 2 kan, kali 9648 dikali ln Q. Kali 2, 96485 ln H plus A. Nah, ini sama dengan, pindahkan langsung aja, biar nggak double-double, 0,15. Nah, kalau kita hitung, kita dapat nanti H plus A-nya sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 M. Nah, ini adalah H plus di anodanya. Jadi, konsentrasi di sini, ternyata kita udah hitung-hitung, dapatlah konsentrasinya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 M. Makanya pH-nya sama dengan ya minus log H plus, yaitu 2,537. Jadi pH-nya sama dengan 2,537. Itu. Nah, yang D ini nggak susah. Kita ingat bahwa kalau misalnya kita punya reaksi nih, Ha disosiasi jadi H plus sama amin. Maka Ka sama dengan H plus dikali amin per Ha. H plusnya sendiri tadi kita ketemu bahwa dia adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3. Terus aminnya di sini kita dikasih tahu juga nih. Aminnya adalah 0,1, HA-nya adalah 0,1. Maka 0,1 per 0,1. Ini coret nanti habis ya. Maka KA-nya sendiri adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini adalah untuk soal nomor 2. Oke. Di soal nomor 3 ini adalah soal tentang sel volta ya. Mirip-mirip dengan yang tadi sebelumnya, cuman yang ini bukan sel konsentrasi. Di sini ada dua spesies yang beda, yaitu Ag sama Fe. Nah, yang pertama, hitung potensial sel standar reaksi total sel volta tersebut.
Kalau kita jumlahkan, potensial ini harus positif supaya dia bergeser, ya kan? Nah, makanya yang harus kita balik itu adalah reaksi kedua. Jadinya kalau kita balik reaksi kedua, ini kan plus 0,8000, kalau ini dibalik jadi 0,770, kalau dijumlah jadi 0,03 V. Nah, dia positif. Makanya reaksi kita yang apa? Yang normalnya, yang standarnya itu adalah um, Ag plus ditambah Fe 2 plus menjadi Fe 3 plus Ag solid. Ini yang normalnya. Yang B, kalau konsentrasi masing-masing ion itu adalah 0,1 M, manakah yang bertindak sebagai anoda dan katoda dalam sel volta ini? Kalau ini aku lebih seneng langsung pakai Nernst ya. Jadi ada kayak bayangan kuantitatifnya gitu. Di sini, oke. Jadi asal tahu dulu, kalau misalnya E naught ini adalah untuk konsentrasinya 1 M. Jadi gesernya tuh ke kanan. Kalau misalnya dia tuh 1 M semua. Jadi kalau misalnya Ag plusnya 1 M, Fe 2 plusnya 1 M, Fe 3 plusnya 1 M, maka ya potensialnya adalah 0,03 volt. Tapi kalau misalnya beda, bukan 1 M, di sini adalah 0,1 M, maka mungkin berubah arah reaksinya. Dan satu cara untuk yakinnya itu adalah kalau aku paling suka dengan ngitung potensial selnya. Jadi awalnya aku punya Ag plus plus Fe 2 plus menjadi Fe 3 plus tambah Ag solid, gitu kan ya? Nah, sekarang aku mau hitung nih berapa potensial selnya. E sama dengan E naught. E naught-nya adalah 0,03 volt. 0,03 volt ini adalah kalau misalnya reaksinya itu adalah em, ke kanan ya. Jadi kalau positif dia ke kanan, kalau negatif dia ke kiri. Acuannya adalah reaksi ini. Maka di sini adalah 0,03 minus RT, karena N-nya sama dengan 1, kita langsung bagi dengan F, ln Fe 3 plus per Fe 2 plus Ag plus. Nah, ini 0,03 minus 8,314298965 ln 1/0,1. Karena semuanya adalah 0,1 ya. Nah, dari sini dapat nih bahwa potensialnya ini adalah minus 0,029 volt. Nah, artinya apa? Dia geser ke kiri ternyata. Kalau konsentrasinya 0,1. Ingat ya tadi, positif itu ke kanan. Acuannya adalah ini, reaksi ini. Ternyata, waktu kita ubah konsentrasinya, dia bergeser ke kiri, yaitu minus 0,029 volt. Makanya, berubah sekarang. Tadinya, apa? Yang direduksi adalah si Ag+. Maka katodanya adalah si Ag. Tapi sekarang, katodanya adalah si Fe 3 plus. Dan Fe 2 plus itu ya ada Fe juga kan, ada Fe elektrodanya. Terus anodanya sekarang si Ag plus Ag. Ini anodanya nih. Elektrodanya si Ag, katodanya si Fe. Gitu. Itu untuk yang B, yang C, yang C sama aja sih. Yang C itu sebenarnya kita ngerjain B itu dari ngerjain C juga. Jadi ya sel sama dengan minus 0,029 volt gitu kan ya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan B gitu. Itu aku lebih suka kalau kita bisa ngasih angka gitu. Jadi lebih jelas. Sekarang untuk soal ke yang D nih. Tulis reaksi yang terjadi pada anoda di kondisi B. Oh, ini gampang ya. Anodanya adalah Ag yang D. Anodanya adalah si Ag. Kalau dia anoda itu adalah oksidasi, maka Ag ini teroksidasi, yaitu Ag menjadi Ag plus plus elektron. Ini aqueous, ini solid. Gitu ya. Sekarang yang E, tentukan nilai ketetapan kesetimbangan reaksi sel kondisi B pada 25 derajat Celcius.
Oke, jadi ternyata kondisi B itu dia bilang kebalik, arahnya kebalik. Kalau gini teman-teman, aku punya reaksi Ag plus Fe 2 plus menjadi Fe 3 plus tambah Ag solid, aku punya E notnya sama dengan 0,03 volt. Seperti yang aku udah cari di sini. Itu kalau maju ke depan ya, positif. Tapi tadi di B itu dia kebalik, em, mundur gitu ya. Jadi di B itu reaksinya adalah Fe 3 plus Ag. Nah, ini Fe 2 plus Ag plus minus 0,03 volt. Nah, kita diminta untuk mencari tetapan kesetimbangan reaksi sel yang ini, teman-teman, yang bawah ini loh. Ya, jadinya gimana? Kita mau cari em, dengan ini ya, ingat-ingat delta G not sama dengan minus NFE not sama dengan minus RT LNK, maka kita punya LNK sama dengan NFE not per RT. Nah, di sini N-nya sama dengan 1. Terus F-nya sama dengan 96485, E-not-nya sama dengan minus 0,03, RT-nya 8,314 dikali 298. Maka ini dipunyai, sebentar, 96485 dikali minus 0,03 per 8,314 kali 298 minus 1,1683. Maka K sama dengan E pangkat minus 1,1683, yaitu 0,311. Ini sebenarnya 0,31089, cuman dibuletin aja ya. Nah, itu adalah K-nya. Jadi K ini adalah tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang ini nih. Kalau yang atasnya gimana? Kan cuma dibalik aja ya. Jadi untuk yang ini misalnya reaksi A, ini reaksi yang B. Ini adalah yang B gitu loh. Kalau mau yang A ya udah kan dibalik aja tuh. Ingat kalau misalnya reaksi dibalik, konstanta kesetimbangannya di 1 per. Jadi Ka sama dengan 1 per K yang reaksi B gitu. Nah, sekarang F. Berdasarkan kondisi B, tentukan konsentrasi masing-masing ion pada saat um, SL itu sama dengan 0 V. Nah, teman-teman harus paham bahwa sel sama dengan 0 V itu artinya adalah setimbang. Jadi, um, ubah aja gitu kata-katanya. Ya, diubah kata-katanya kalau ketemu sel sama dengan 0, itu adalah berapa sih konsentrasinya saat dia setimbang gitu. Nah, kita punya nih konstanta kesetimbangannya. Yang B ya, 0,311 sama dengan Ag plus Fe 2 plus per Fe 3 plus. Nah, awalnya tuh mereka adalah, kita lihat dulu Q-nya ya, Q-nya. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Ini Q-nya lebih kecil dibandingkan si K. Makanya harus ininya naik, ininya turun. Maka menjadi 0,1 plus X, karena atasnya harus naik ya, jadi plus. Ini juga plus X, ini turun. Makanya 0,1 minus X. Kita dapat 0,311 sama dengan 0,1 plus X kuadrat per 0,1 minus X. Di sini kita peroleh nilai X-nya adalah sekitar 0,04-an. Kalau yang aku hitung ya. Mungkin agak salah sedikit, soalnya aku pakai Wolfram Alpha,
Dan aku agak ngebulut-ngebulutin, cuman nanti kalau bisa kalian ngitungnya agak banyakan aja gitu digitnya. Misalnya kalau kalian dapatnya 0,311 berapa ya pakailah misalnya 4 digit gitu ya supaya nggak terlalu beda-beda banget. Cuman ya kira-kira 0,04 dapatnya. Makanya sekarang kita tahu nih bahwa Fe2 plus sama dengan Ag plus sama dengan 0,1 plus X. X-nya sama dengan 0,04. Makanya dia menjadi 0,14. Dan untuk si Fe3 plusnya 0,1 minus X sama dengan 0,1 minus 0,04 sama dengan 0,06 M. Jadi ini adalah konsentrasi ketiga-tiga ion waktu setimbang. Gitu. Untuk soal yang terakhir, kita punya logam Mg nih. Terus MgCl2 ini kita lelehin. Dan lelehannya itu kita elektrolisis supaya dapat logam Mg gitu ya. Nah yang A, kenapa sih kita nggak bisa pakai larutan MgCl2 untuk dapetin logam Mg? Jadi sebenarnya gini, karena kita kalau mau dapetin logam Mg ya, kita harus mereduksi si Mg gitu kan ya, dapat logam Mg ini dari MgCl2. Nah, kalau kita larut dalam air, Mg ini sangat reaktif ya, mudah teroksidasi. Kalau kita larutkan dalam air, bukannya si Mg2 plus yang bakal ke reduksi, tapi malah air yang akan ke reduksi, gitu ya, menjadi H2 dan produk lainnya gitu. Apa OH- kalau nggak salah ya. Nah, inilah yang menyebabkan kita nggak bisa pakai larutan MgCl2 karena berkompetisi dengan si reduksi air dan reduksi air akan selalu menang. Kenapa? Karena Mg ini reaktif. Makanya harus kita pakai lelehan MgCl2 yang nggak ada airnya. Baru kita bisa mendapatkan logam Mg gitu. Kalau anoda dan katoda yang dicelupkan dalam lelehan MgCl2, apa reaksi di anoda? Oke, anoda ini adalah oksidasi ya. Apa di MgCl2 yang teroksidasi? Pasti si Cl dong. Jadi si Cl- akan ke oksidasi jadi setengah Cl2, kan setengah Cl2 sama dengan satu ya. Satu atom Cl plus elektron. Nah, untuk katodanya sendiri adalah reduksi yang kita pengen. Mg2 plus 2E sama dengan Mg solid. Itulah yang kita mau. Nah, sekarang yang C. Efisiensi arus pada proses ini adalah 96%. Nah, berapa sih massa Mg yang terbentuk kalau kita alirin 1000 ampere selama 24 jam? Ingat-ingat bahwa I sama dengan jumlah arus per satuan waktu. Maka Q sama dengan I dikali T. 1000 ampere dikali 24 jam dikalikan 3600 karena setiap jam ada 3600 sekon dan harus pakai satuan SI ya karena kita Q-nya mau pakai coulomb. Jadi harus diubah jadi sekon. Ini kita dapat bahwa nilainya adalah 8,64 kali 10 pangkat 7 coulomb. Nah, ini adalah kalau 100% semuanya. Jadi kalau misalnya ke dalam MgCl2 ini semuanya efisien, ya 100% efisien, ya pasti ada 8,64 kali 10 pangkat 7 coulomb yang bisa mereduksi si Mg2+. Nyatanya, efisiensinya itu cuma 96%. Maka yang sampai itu cuma 8,64 kali 10 pangkat 7 dikali 0,96 doang coulomb. Ini adalah 8,29 kali 10 pangkat 7 coulomb. Ingat-ingat, konstanta Faraday adalah 96485 coulomb per mol elektron. Artinya apa? 1 mol elektron itu muatannya adalah 96485 coulomb. Makanya kalau aku punya 8,29
kali 10 pangkat 7 Coulomb, kita bagi dengan 96485 mol elektron. Nah, ini Coulomb per mol elektron kan. Kita dapat jumlah mol elektron yang aku punya sekarang adalah 859 mol elektron. 859,67 lah ya. Nah, sekarang kita reduksi nih Mg2 plus menjadi Mg solid. Di sini 859,67, terus dengan stoikiometri ini kan dua ya koefisiennya. Pasti Mg-nya adalah setengah kali 859,67. Maka mol Mg yang kebentuk itu adalah 429,8 mol. Yang ditanya adalah masa Mg, ya. Maka harus kita kalikan dengan masa molarnya 24,3 gram per mol. Dari sini kita dapat nilai 1,04 kali 10 pangkat 4 gram atau sekitar 10 kilo. Jadi ini adalah massa Mg yang terbentuk gitu. Massa Mg. Itu untuk soal nomor 4 dan eh, mungkin sampai sini dulu untuk sesi tutor sebaya kali ini. Terima kasih dan semangat untuk UASnya. Jangan lupa bawa kalkulator.